Sekarang dengan Bapak M. Arsyadi. Salam sukses Pak Tung dalam live ama MBB. Dalam live ama beberapa bulan kemarin, Pak Tung sempat membahas tentang cara menghitung stok barang di toko emas, yaitu harus dihitung item dan jumlah berat per baki atau raknya. Pertanyaan saya yang pertama, seandainya jatuh kehilangan barang, bagaimana kita menentukan karyawan mana yang harus bertanggung jawab? Itu biasanya kan dibagi per baki itu ada tanggung jawabnya. Iya. Jadi saya bertanggung jawab terhadap baki ini. Jadi waktu jualan saya tanggung jawab sini. Kalau sampai hilang, oh kamu tanggung jawab ini. Nah itu tanggung jawabnya bisa kelompok. Ini yang kita bagi ya. Sebelah sini 2 orang yang jaga, yang ini 2 orang yang jaga. Kalau 1 orang Pak rame Pak ini berjaga, itu harus 1 jaga di sini. Kalau sampai hilang tanggung jawabnya kelompok ini. Oh. Misalnya dalam satu toko karyawannya ada 5 orang atau lebih dan semuanya melakukan transaksi jual beli. Pertanyaan saya yang kedua, menurut Pak Tung, solusi apa yang harus dilakukan dalam menjual perhiasan emas agar bisa menjual dengan harga berapapun kepada siapapun dan kapanpun, sedangkan dalam perhiasan emas sudah ada harga pasarannya. Jadi kalau mau menaikkan harga tentu tidak mudah, apalagi dapat banyak saingan dengan barang yang lebih banyak dari toko kita. Terus Pak Tung bisa tolong berikan contoh keluar-keluar seperti apa yang apa dan di mana yang bisa membuat orang lebih tertarik untuk mampir ke toko kita. Oke, karena saya dari latar belakang toko emas gitu ya, dan kemudian memberikan coach ke banyak toko emas dan termasuk sukses membuat toko emas, misalnya yang di Semarang toko emas ABC jadi rame nggak karu-karuan gitu ya. Jadi inilah yang sangat-sangat menarik gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menjual dengan harga istilahnya yang beda dengan orang lain. Iya. Satu, kita mainnya bukan barang yang sama. Contohnya di Solo. Di Solo itu dulu emas 24 karat, terus kemudian toko emas keris itu turun sampai 20 karat, kemudian kita orang-orang ke 20 dia main ke 15, orang-orang 15 dia main ke 12 karat, orang 12 dia sampai ke 7 karat. Jadi 7 karat itu terakhir, karena setelah itu sekarat gitu ya, mati gitu ya. Maksudnya terakhir itu tidak bisa dibuat lebih kadarnya, belum ketemu teknologinya, jadi sebentar saja dipakai emasnya jadi hitam. Nah, kalau hitam. Emas 7 karat itu emasnya cuma 33%, campurannya 67%. jadi repot sekali gitu ya. Nah kalau ternyata itu apa yang dilakukan? Mereka sudah turun sampai 7 karat. Ya kita main yang 12 karat. Either Anda murahin atau Anda main yang ditanggung. Nah, pertanyaan yang 7 karat jual nggak? Jual, tapi harganya murah. Jadi untung sedikit ataupun pekpo aja sudah Anda jual. Supaya toko Anda terkenal rame. Tapi itu misalnya dari 12 kotak emas gitu ya, yang dijual itu cuma 1 kotak, paling pol 2 kotak, 10 kotaknya emas yang 12 karat yang berbeda. Jadi bukan red ocean tapi blue ocean, karena Anda membuat karat yang berbeda. Terus bagaimana menjual apapun dengan harga berapapun kepada siapapun tentu saja. Jadi salah satunya adalah kita membuat satu kapanpun dimanapun gitu ya. Itu ada satu jurus yang namanya kita membuat nilai tambah yang luar biasa. Orang kalau tidak mau beli kesannya goblok. Jadi kayak yang di toko emas, yang di ABC itu wah hadiahnya macam-macam gitu ya. Jadi satu lagi namanya merchandising driven. Merchandising driven itu kita ambil 12 karat tapi please jangan masukin di toko lain. Jadi kita mendadak jadi unik. Anda tidak boleh ngambil, jadi kalau waktu kelilingan saya doang, jadi kita masuk yang kas. Kemudian karena 12 karat itu lebih mahal daripada 7 karat, dan kita ada margin yang cukup lebih tinggi lagi, Pak ini kadarnya beda Pak, yang lain gampang hitam. Terus kita ngambil model yang berbeda. Jadi modelnya lebih unik, lebih maju, lebih begini, yang di 7 karatan tidak ada. Nah itu merchandising dan kita monopoli pabriknya terlebih dahulu, kita harus boleh ngambil kita loh, yang lain belum mulai, kita mulai. Oke. Setelah itu kita membuat penawaran yang menarik dan dikeluarkan. Melalui apa keluar-keluarnya? Ada radio, ada spanduk di depan pasar. Jadi cukup 2 gram, gratis payung seharga 48.000. Mereka kalkulator rusak loh, masa 48.000 apa enggak rugi? Payungnya gini. Enggak, kenapa kok enggak? Karena beli di pabriknya. Di pabriknya harganya 12.000. Kalau di Alfa memang 48.000. Kan gitu toh? Iya. Nah, terus tempel spanduk cukup 2 gram. Nah, terus hadiahnya ganti-ganti. Terus kemudian kerjasama sama keluar-keluar sama radio. Caranya gimana radio? Radio kita, Pak, saya sponsorin Mas, mau enggak? Cincin emas, gelang emas untuk hadiah acara Anda. Mau enggak?
Mau, Pak. Mau barter tempat iklan. Nah, dia kan juga mau daripada spot kosong dibarter sama iklan, dibarter sama emas, mau nggak? Mau. Nah, emas itu kita kasih emas 2 gram, tapi kadarnya 33% nanti. Jadi modalnya murah banget. Tapi di barter radio kesannya tinggi. Jadi ini tak kasih gini ya, tapi sponsorin dong. Saya kamu ada slot kosong apa saja 3 menitan, kita buat. Datang di sini, berhadiah ini, berhadiah ini, berhadiah ini. Setiap minggu diundi ini. Oh, jadi rame. Terus kemudian bisa kerjasama dengan orang-orang yang memang ngereditin. Ngereditin gitu ya. Nah kalau kerjasama dengan ngereditin itu di pasar-pasar itu ada yang ngereditin jual kalung, jual apa. Nah itu ya mereka kita kasih poin. Jadi hadiahnya itu bisa milih TV aja boleh. Kulkas aja boleh kita sediain. Boleh milih kita sediain gambar. Kalau Anda sekian poin, jadi Anda beli satu gini ya. Jadi mereka beli lagi dari itu. Nah. Terus kemudian yang ketiga, itu kita bisa istilahnya membagi hasil dengan tour guide. Kalau di Semarang itu kan ada tour kapal yang datang, kapal pesiar, kapal apa datang. Nah itu sudah dibawa ke toko emas. Dan itu pertama kali kok bisa dapat karena mereka datang. Begitu datang orangnya nih Pak, boleh nggak saya dikasih? Boleh, langsung dibolehin. Besok aja lagi kasih. Dan kayak Pak Jokowi sebelum keringat kering sudah dibayarkan istilahnya hadiahnya. Nah ini juga sama. Begitu mereka pulang keluar langsung dikasih saat itu juga. Nah kan tour guide kan butuh duit cepat ya langsung kasih juga, langsung kasih. Tour guide, terus kemudian yang ngeditin, terus kemudian radio untuk dikeluarkan, pasang spanduknya yang ada penawaran yang heboh, beli hanya 2 gram, tapi 2 gramnya kan yang 12 karatan, bukan yang 7 karatan. Kalau yang 7 gram, enggak, yang 7 karatan kita murahin. Murahin jadi orang jadi seru, rame gitu ya. Semoga bermanfaat. Ini kelihatannya toko emas.